Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Wulandari, NIM 126 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 4D IAIN Surakarta. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menstimulasi aspek rasa tanggung jawab pada anak dan orang lain. Nah, langsung saja ya. Apa sih pengertian tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah sikap di mana kita harus konsekuen dengan apa yang sudah dipercayakan kepada diri kita. Kita sebagai orang tua atau pendidik harus memberikan pengertian apa sih tanggung jawab itu. Pengertian tentunya dengan bahasa anak, yaitu bahasa yang sederhana dan mudah diterima anak. Jadi jika anak melakukan kesalahan namun dia tidak mengakui kesalahannya, itu termasuk perilaku tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Maka kita sebagai orang tua atau pendidik harus memberikan pengertian apa sih tanggung jawab itu terhadap anak. Namun saat anak melakukan kesalahan, orang tua jangan membentak atau memarahi anak, karena dengan membentak atau memarahi anak tersebut, anak malah akan semakin tidak mau mendengarkan perkataan kita. Jadi kita harus memberikan pengertian terhadap anak dengan tenang, jangan dengan frekuensi yang tinggi atau dengan bentakan atau memarahi anak. Nah, bagaimana sih cara menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak? Yang pertama, beri tugas terhadap anak tersebut sesuai dengan usianya. Misal nih ya, anak usia 3 tahun sampai 4 tahun. Nah, saat dia bercanda, saat dia bermain dengan teman-temannya, nah dia harus membereskan jika dia sudah selesai bermain. Misal nih, anaknya minta minum saat dia bermain. Nah, terus kita sebagai orang tua bilang, kita beresin dulu yuk sebelum minum, nanti habis diberesin minum. Nah, gitu. Kita dengan memberi pengertian tersebut kepada anak secara tidak langsung, kita menanamkan rasa atau sikap tanggung jawab kepada anak. Nah, dengan sendirinya anak akan paham, oh gini ya tanggung jawab tuh. Oh, kalau habis main harus dibereskan dulu. Nah, gitu. Anak mulai mengerti apa sih tanggung jawab itu. Dengan membereskan mainan tersebut tidak bisa instan ya, jadi harus dilakukan berulang-ulang terus agar rasa tanggung jawab itu tertanam dalam diri anak tersebut. Nah, rasa tanggung jawab itu diajarkan sedini mungkin semenjak anak sudah dapat diajak berinteraksi. Maka orang tua harus menanamkan rasa tanggung jawab tersebut melalui hal-hal kecil yang dilakukan anak. Misal tadi membereskan mainannya. Tips yang kedua yaitu memberikan pujian. Nah, memberikan pujian itu sangat penting sekali. Saat anak itu mampu melakukan apa yang telah kita perintahkan, nah kita ada kalanya kita memberikan pujian terhadap anak tersebut, tapi pujian yang sewajarnya. Misal nih, Dek, bantuin bunda nyapu yuk. Nah, secara kenyataan ya nyapunya tuh nggak bersih. Nah, tapi kita sebagai orang tua, karena dia mau melakukan itu dan mau membantu, itu sudah bagus, dan kita harus memberikan pujian. Wah, makasih ya Dek, makasih udah bantuin bunda nyapu, bersih banget. Nah, dengan begitu maka anak itu akan merasa dirinya tuh dihargai. Nah, anak itu akan merasa usahanya tuh dihargai.
begitu. Tips yang ketiga yaitu jangan berikan hadiah kepada anak terus-terusan. Misal, Dek bantuin bunda nyapu ya, nanti bunda beri. Nah, jangan memberi iming-iming kepada anak, karena jika kita menyuruh anak lalu disertai dengan iming-iming, maka itu akan menanamkan rasa kepada anak. Dia melakukan kegiatan tersebut tapi dengan iming tadi. Jadi bukan murni karena kemauan anak, bukan karena kita mau melatih rasa tanggung jawab anak, tapi kita memberi iming-iming itu tidak baik untuk anak, dan itu akan membawa perilakunya itu sampai dia dewasa nanti. Sampai dia dewasa, jika dia membantu orang lain, maka dia akan mengharapkan imbalan. Tips yang keempat yaitu jangan memaksakan anak. Nah, jika kita sebagai orang tua itu memberikan tugas kepada anak untuk melatih tanggung jawabnya, jika anak tidak mau, maka kita jangan memaksakannya, karena jika memaksakannya akan membuat anak itu melakukan sesuatu tidak karena dia niat, tapi karena paksaan dari orang tuanya. Nah, kita sebagai orang tua juga harus melihat anak itu misal lagi ngantuk, jadi saat disuruh dia tidak mau. Jadi kita harus pintar-pintar membaca bahasa tubuh anak. Anaknya ini kenapa sih, maunya apa, itu kita sebagai orang tua harus bisa membaca tubuh anak tersebut, dan pastinya jangan memaksakan apa yang diperintahkan oleh kita. Orang tua maupun pendidik harus mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik juga kepada anak, yaitu dengan metode pembiasaan. Apa sih metode pembiasaan itu? Metode pembiasaan adalah proses pembelajaran sikap atau perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang terus-menerus. Jadi melalui metode pembiasaan ini, anak juga akan bisa bersikap bertanggung jawab, akan melatih sikap tanggung jawabnya. Contohnya saat anak bangun tidur tapi tidak mau membereskan selimutnya, bantal gulingnya. Nah, kita sebagai orang tua harus memberi pengertian kepada anak dengan mengajaknya untuk membereskan. Misal gini, Dek, bantuin bunda beresin selimut yuk, kan tadi habis dipakai buat tidur. Nah, gitu. Dengan pengertian seperti itu, anak akan mudah memahami apa itu tanggung jawab. Dengan kegiatan sederhana tersebut, maka anak akan membiasakan dirinya untuk bersikap tanggung jawab. Jadi kita mengajarkan tanggung jawab kepada anak itu dengan learning by doing, dengan belajar dengan melakukan. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik juga kepada anak, karena anak itu adalah peniru yang ulung. Jadi apa saja yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua, maka anak mudah menirunya. Jadi kita harus memberi contoh yang baik untuk anak. Kita harus bersikap tanggung jawab juga. Nah, berikut tadi adalah bagaimana cara menstimulasi rasa tanggung jawab anak pada diri sendiri maupun orang lain. Berikut pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.